Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat berjumpa dalam acara MPLS. Semoga anak-anak tetap berada di rumah, tetap semangat untuk mengikuti MPLS dan selalu sehat berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Anak-anak yang berbahagia, materi MPLS untuk kali ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kalian mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, Anda perlu tahu dulu pengertian tentang kesadaran, bangsa, kemudian negara. Kesadaran itu pada hakikatnya berasal dari kata sadar. Apa yang dimaksud sadar di sini? Yaitu mengerti, insaf. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan Anda mengerti atau mengetahui fungsinya helm itu untuk apa? Nah, kemudian kalau Anda sudah mengerti fungsinya helm, setiap Anda mengendarai sepeda motor itu selalu pakai helm. Nah, itulah yang dinamakan kesadaran. Lah bagaimana Bu kalau saya itu sudah tahu fungsinya helm, tapi saya belum memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, ini berarti belum bisa dikatakan kesadaran. Jadi antara kata mengerti dan insaf itu melekat menjadi satu kesatuan, baru dikatakan kesadaran. Itulah anak-anak kesadaran. Kemudian berikutnya bangsa. Nah, apa sebenarnya bangsa itu? Bangsa itu merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu cukup lama. Nah, sekelompok manusia itu tadi ingin menyatukan diri atau punya hasrat menyatukan diri dengan tujuan yang sama. Itu bangsa. Kemudian kalau negara itu adalah organisasi kekuasaan. Nah, kenapa dikatakan organisasi kekuasaan? Karena negara punya kekuasaan untuk mengatur bangsanya itu tadi dalam mencapai tujuan. Sehingga negara itu merupakan wadah dari bangsa itu. Nah, itulah anak-anak. Nah, sekarang terbentuknya bangsa itu dilatar belakangi faktor yang tidak sama. Ada suatu bangsa yang latar belakang terbentuknya itu karena ada persamaan nasib yang sama, budaya yang sama, agama yang sama, karakter yang sama, identitas yang sama. Tapi ada bangsa yang tidak seperti ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bangsa Indonesia. Bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia itu dilatar belakangi oleh faktor apa? Nah, bangsa Indonesia itu terbentuk dilatar belakangi oleh faktor sejarah pada masa lalu yang sama, dalam arti nasib yang sama. Kemudian dilatar belakangi oleh budaya yang tidak sama, agama yang tidak sama, bahasa yang tidak sama, suku bangsa yang tidak sama. Nah, itulah anak-anak, sehingga bangsa Indonesia itu dikatakan sebagai bangsa yang majemuk. Kenapa majemuk? Karena berbeda-beda itu tadi. Ini anak-anak. Nah, terus tadi dikatakan bahwa latar belakangnya juga adanya sejarah pada masa lalu yang sama, dalam arti nasib yang sama. Nah, bagaimana yang dimaksud di sini? Sekarang kita tengok bagaimana sejarah bangsa Indonesia pada masa lalu. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Negara mana yang pernah menjajah Indonesia? Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang.
Yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda selama 350 tahun, belum bangsa yang lainnya. Nah, pada saat itu negara-negara itu berbondong-bondong menuju ke Indonesia, itu tujuannya untuk berdagang. Nah, karena di negara Indonesia disambut dengan ramah, sopan, akhirnya dia perasan tinggal di Indonesia. Nah, akhirnya yang tujuannya semula tadi untuk berdagang, akhirnya dia menjajah atau muncul kolonialisme. Nah, akhirnya di seluruh wilayah tanah air itu diduduki oleh penjajah. Nah, sifat penjajah itu adalah menindas, memeras, menyiksa dimanapun sama. Sifat penjajah seperti itu. Nah, pada saat itu, apakah bangsa Indonesia itu tidak pernah ada reaksi untuk melawan penjajah? Apakah diam saja? Di mana-mana selalu tumbuh reaksi untuk melawan penjajah. Bagaimana hasilnya? Selalu mengalami kegagalan. Nah, faktor apa yang menyebabkan kegagalan ini? Nah, sekarang perhatikan. Pada saat itu perlawanan bangsa Indonesia mengalami kegagalan itu karena sifatnya masih kedaerahan. Jadi pada saat itu tumbuh berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Contohnya Yong Java, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Semangkun, Yong Ambon, dan sebagainya. Nah, karena organisasi-organisasi itu bersifat kedaerahan, akhirnya dia sadar karena dalam melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Akhirnya dia punya semangat tekad yang kuat untuk menyatukan diri, melebur menjadi satu, menamakan dirinya Yong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Nah, akhirnya sifat kedaerahan di sini mulai lenyap. Ya, nah akhirnya berkat tekad bangsa Indonesia itu yang akhirnya tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, bangsa Indonesia akhirnya bertekad bulat untuk mengangkat sumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Akhirnya dirintis dengan lahirnya Sumpah Pemuda itu, bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari pemerintah Belanda atau negara jajahan, tapi itu adalah jerih payah perjuangan bangsa Indonesia yang rela berkorban, mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, rela mati, rela harta dan nyawanya demi kemerdekaan. Nah, setelah bangsa Indonesia merdeka, apakah bangsa kita itu tujuannya tidak selesai sampai di situ? Belum. Terus berjuang, rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu tetap dibutuhkan. Bela negara tetap dibutuhkan, tapi caranya berbeda. Kalau dulu bela negara harus mengangkat senjata, mengorbankan nyawa dan hartanya. Sekarang tidak usah mengangkat senjata karena musuh sudah tidak ada. Nah, tapi caranya nanti berbeda. Jadi setelah bangsa Indonesia merdeka itu tetap bela negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, kesadaran berbangsa dan bernegara tetap harus diwujudkan. Ya, itu untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu tidak lenyap dari negara kita. Itulah. Nah, sekarang kita memasuki berikutnya. Materi pertama. Nah, ini. Di era globalisasi ini ternyata banyak tantangan bagi negeri kita. Pemerintah sudah selayaknya untuk memberikan pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara kepada rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung
bagi warganya. Karena apa? Bila warga negara Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh lebih parah dibandingkan dengan bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Nah, itulah. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus tetap diwujudkan walaupun negara kita itu sudah merdeka. Kemudian, mengingat kondisi bangsa kita sekarang ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, baik itu antar suku bangsa, baik itu antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, selain itu juga perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, sehingga sering melakukan unjuk rasa, aksi demonstrasi dan sebagainya. Nah, kemudian perebutan lahan pertanian maupun tambang dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian anak-anak, kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat bermakna sekali. Nah, di mana semua individu atau orang yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan RI itu harus mempunyai sikap atau perilaku yang tumbuh dari kemauannya sendiri, ya, dilandasi dengan keikhlasan dan kerelaan untuk bertindak, ya, demi kebaikan bangsa dan negara. Itulah kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sikap kita, tingkah laku kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus tindakan kita itu harus demi kebaikan bangsa dan negara. Nah, bagaimana kalau tindakan kita itu sering terjadi perkelahian antar pelajar? Nah, itu berarti belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Inilah, ya. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia itu serta kesejahteraan rakyat itu dapat terwujud. Ini apa? Hal ini yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara itu di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat para pemuda. Nah, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya. Nah, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan, akhirnya bisa keluar dari himpitan persoalan. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, tangguh, ya, dan tidak dapat diintervensi dari negara manapun. Nah, karena masyarakat itu sendirilah yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Nah, disitulah pemuda telah
bela negara. Nah, persoalan-persoalan yang ada itu memang harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, peranan pemuda itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya. Karena apa? Munculnya masalah itu juga bisa dari pemuda itu sendiri. Bagaimana untuk pemecahan masalah itu pemuda juga memiliki peranan penting. Ya. Jadi pemuda kalau bisa ambil bagian dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai masalah itu terjadi, itu penting bagi generasi penerus bangsa. Nah, kalau para pemuda sudah bisa seperti ini memberikan peranan dalam penyelesaian persoalan itu, berarti ini sudah merupakan langkah konkret para pemuda dalam ikut bela negara. Kesadaran bela negara itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, ya, yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan atas rasa cinta tanah air. Nah, kesadaran untuk bela negara itu juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara itu sebenarnya selain sebagai hak juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Ini sudah tercantum atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Jadi bela negara itu di samping kewajiban hak sekaligus merupakan kewajiban, ya, bagi semua warga negara. Yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, keikutsertaan dalam bela negara itu merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Dan disinilah anak-anak. Jadi tadi sudah saya katakan, setelah Indonesia merdeka, bela negara, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara masih tetap dibutuhkan. Ya kan? Nah, karena apa? Sering terjadinya berbagai ancaman. Nah, baik itu ancaman yang datang dari dalam maupun ancaman yang datang dari luar. Nah, ancaman yang datang dari dalam itu contohnya apa? Konflik komunal, terorisme, dan sebagainya. Itu yang dari dalam. Nah, kemudian yang dari luar itu bisa agresi, sabotase, blokade, terorisme internasional juga bisa. Nah, itulah nama. Nah, jadi untuk mengatasi ini perlu adanya bela negara. Jadi bela negara itu sekarang untuk menghadapi ancaman-ancaman itu yang itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau dulu kita harus bela negara, harus mengangkat senjata, mengusir penjajah. Sekarang tidak ada penjajah, tapi banyak tantangan-tantangan seperti itu. Nah, tantangan itu membutuhkan bela negara dari semua warga negara untuk mengatasinya. Nah, sekarang materi videonya yaitu nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana nilai-nilainya? Nah, yang pertama yaitu cinta pada tanah air. Nah, bagaimana anak-anak biar Anda cinta pada tanah air? Anda harus tahu dulu bagaimana keadaan kondisi tanah air Indonesia ini yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Bahkan
negara kita itu luas, berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Di garis di lintas perdagangan, jalur perdagangan lalu lintas dunia, banyak barang tambangnya, baik di darat maupun di laut. Nah, kaya dalam hal ini ya, tanahnya juga subur. Nah, itu dulu harus Anda ketahui. Nah, ini ya, kalau Anda sudah mengetahui keadaan bangsa negara Indonesia yang seperti itu, kita harus merasa cinta pada tanah air. Bangsa lain pun cinta pada tanah air Indonesia, ingin memiliki tanah air Indonesia sampai menjajah berpuluh-puluh tahun karena tahu negara Indonesia itu keadaannya seperti itu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya harus cinta pada tanah air. Nah, apa yang harus Anda wujudkan untuk cinta pada tanah air ini? Ya, semua itu dapat diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah ya negara kita sendiri. Nah, tadi sudah di depan sudah saya katakan bagaimana sejarah bangsa Indonesia pada masa lalu dijajah oleh bangsa lain, peristiwanya seperti itu dalam ingin mencapai suatu kemerdekaan. Nah, itu harus ngerti, harus tahu sehingga nanti bisa menumbuhkan apa? Yang kedua ya. Sekarang yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan cita-cita serta tujuan hidup bangsanya. Nah, hal ini dapat kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Itulah juga apa yang dinamakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sikap dan tingkah laku kita itu harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jangan sampai kita punya sikap westernisasi, apa itu? Sikap yang serba ke barat-baratan. Nah, itu berarti tidak memiliki jiwa kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, terus Anda harus bisa menekan seminimal mungkin terjadinya perkelahian, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Anda sebagai generasi penerus bangsa harus bisa berprestasi, ya. Jadi tingkatkan, tunjukkan prestasi Anda baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sehingga Anda menuntut ilmu harus sungguh-sungguh biar bisa berprestasi. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Itu merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Dengan demikian, Pancasila itu bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa yang beraneka ragam tadi. Nah, di samping itu juga Pancasila itu dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Jadi, semua warga negara Indonesia itu harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus ini. Nah, itulah karena Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, sekarang wujud rela berkorban itu saja, tentu saja itu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya apa? Seorang atlet itu harus rela berkorban, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerjanya. Nah, dia berlatih semangat untuk membawa prestasi. Akhirnya dia meraih prestasi di
tidak profesinya tidak aktif saja, tapi dia juga punya pekerjaan lain. Beda, dia rela mengerjakan seperti ini, ya. Kemudian para supporter, ya, yang dia rela juga antri untuk membeli karcis, memberikan support semangat pada para atlet yang sedang bermain gitu, sehingga akhirnya memberikan semangat untuk berhasil, untuk sukses. Nah, kemudian di samping itu para generasi penerus bangsa itu harus menunjukkan prestasinya. Anda rela mengorbankan apa? Orang tuamu, meninggalkan orang tuamu, harus studi di luar negeri, ya, di sana berprestasi di tingkat internasional. Nah, itulah yang namanya rela berkorban. Atau juga dikatakan dia rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian yang kelima itu adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara, nah, itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, maksudnya kalau misalkan profesinya itu sebagai seorang dokter, dia harus mau ditempatkan di daerah terpencil. Dia harus mau melayani masyarakat dengan setulus hati. Malam-malam diketok pintunya untuk berobat, harus dilayani dengan sepenuh hati. Itulah kan yang namanya kemampuan untuk bela negara. Misalkan seorang guru juga mau ditugaskan di daerah manapun, di daerah pedalaman yang berangkat harus jalan kaki, nyabrang apa itu, mengayuh sungai dan sebagainya, itu harus rela dilakukan dengan penuh semangat. Nah, bagaimana kalau hubungannya dengan generasi penerus bangsa untuk ikut apa ini bela negara? Nah, ini kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari tamrin. Nah, kemudian yang itu membantu korban bencana alam. Nah, bagaimana cara Anda membantu korban bencana alam? Yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa ikhlas, ya. Nah, itulah caranya membantu seperti ini, ya. Kemudian juga ini membersihkan lingkungan, ya, rumah, sekolah, masyarakat, karena Anda juga berada di lingkungan tersebut. Jadi dimulai dari rumah. Di rumah itu harus dibersihkan rumahnya, ya. Kemudian nanti kalau datang sekolah, bagaimana sekolah kita biar bersih? Kita harus mau ikut bersama-sama membersihkan sekolah. Nah, kemudian di masyarakat, ya, bagaimana agar lingkungan kita bersih, selokannya bersih dan sebagainya, ya, kita harus mau bergotong royong, bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kita. Kemudian berikutnya juga ini mencegah bahaya narkoba. Nah, karena itu merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa jangan sampai kenal narkoba, apalagi mengkonsumsi. Kalau generasi penerus bangsa narkoba, negara hancur. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan menggantikan generasi sekarang ini? Nah, negara kita nanti kalau hancur, negara lain yang akan memimpin, negara lain yang akan menguasai. Nah, maka generasi penerus bangsa harus bisa mencegah adanya narkoba, karena itu merupakan bahaya besar bagi bangsa dan negara. Kemudian juga mencegah adanya perkelahian, baik itu antar perorangan maupun antar kelompok. Nah, ini, ya, sering terjadi juga perkelahian yang justru itu dilakukan oleh para pemuda. Nah, berbeda pada perguruan silat itu juga terjadi perkelahian. Nah, itu banyak saat ini masih terjadi di lingkungan para pemuda. Itu harus Anda tekan seminimal mungkin. Kemudian kita harus cinta produksi dalam negeri. Nah, sehingga kita tidak selalu mengimpor dari negara lain. Nah, kalau bagaimana agar negara lain nanti membeli produk dalam negeri, maka kita harus mempromosikan dengan mau memakai
kita mengajarkan dan melaksanakan semua ini ya, sejak dini, maka apa ini? Keutuhan bangsa ya itu akan terwujud, kesejahteraan bangsa itu akan terwujud ya. Nah, kemudian berikutnya, nah sekarang ini tadi ada bela negara itu juga akan menunjukkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, sekarang apa nasionalisme itu? Kalau menurut Hancock dalam bukunya yang berjudul Nationalist is Meaning History itu mendefinisikan nasionalisme itu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi itu harus diserahkan pada bangsa dan negara. Di sana itu juga perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darahnya. Nah, hingga di sini bisa ditarik kesimpulan nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, nasionalisme di sini terbagi menjadi dua ya, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini berarti sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebih-lebihan, nah, sehingga menganggap bangsa lain itu di bawahnya atau rendah kedudukannya, rendah derajatnya. Nah, itu yang sempit. Kemudian nasionalisme dalam arti luas, kita sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya, jadi tanpa memandang rendah bangsa lain. Sekarang ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Nah, yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Nah, jadi kita tahu bahwa negara kita itu suku bangsanya banyak. Ada yang masih hidup di pedalaman. Nah, masih katakan masih di Indonesia, tapi itu jangan dianggap rendah. Justru itu harus kita dekati bagaimana agar mereka bisa menikmati kesejahteraan seperti kita, bisa menikmati pendidikan seperti kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Nah, di atas suku
sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau di lingkungan sekolah melaksanakan upacara bendera, mentaati tata tertib sekolah, belajar dan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Ya, jadi kita harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nanti setiap hari Senin sekolah kita akan mengadakan upacara bendera. Di samping itu nanti ada upacara hari besar nasional. Nah, jadi mentaati tata tertib sekolah, misalkan datang bilang harus tepat waktu, tidak boleh bolos, tidak masukkan kartu keterangan, berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan, mau mematuhi nasihat Bapak Ibu guru. Itulah yang harus Anda terapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian dalam lingkungan masyarakat atau hubungan bermasyarakat itu mengembangkan sifat kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana cara Anda menjaga kelestarian lingkungan? Ya, harus semangat untuk ikut kerja bakti, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kalau selokannya sudah penuh, ya harus dibersihkan, ya, juga tidak akan menimbulkan bencana alam. Kemudian bagaimana dalam kehidupan berbangsa? Nah, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, kemudian mencintai dan memakai produksi dalam negeri, kemudian mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Nah, sekarang bagaimana cara Anda mematuhi hukum itu ya? Anda kalau naik sepeda motor itu harus pakai helm, harus bawa SIM, harus bawa STNK. Itu berarti Anda sudah mematuhi hukum yang berlaku. Nah, sudah naik sepeda tidak punya SIM, tidak pakai helm, nah, jangan seperti ini, ya. Terus kemudian juga ini mendukung kebijakan pemerintah. Itu bagaimana caranya? Itu ada program-program pemerintah itu kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Kemudian mengembangkan kegiatan usaha produktif itu bagaimana? Nah, nanti di sekolah ini ada double track, ya. Nanti Anda akan diajari untuk tata boga, yang memasak, buat roti dan sebagainya. Nah, itu nanti Anda kembangkan. Nah, itu berarti Anda sudah bisa mengembangkan kegiatan usaha produktif yang nantinya Anda akan terjun juga sebagai bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah anak-anak materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat bagi kalian semua dan kalian